Oke. Eh, sudah terlihat ya di layar masing-masing PowerPoint saya? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya perkenalan diri dulu. Mungkin sudah ada yang berulang kali ketemu saya. Nama saya Mutiara Rahmi Pratiwi. Kompetensi saya di bidang komunikasi interpersonal dan psikologi komunikasi. Hari ini kita akan bahas tentang sebenarnya apa sih charity marketing itu. Kalau di PR, kita sering dengar yang disebut dengan CSR. Apa sih perbedaan antara CSR dengan charity marketing? Sebenarnya charity marketing adalah salah satu, kalau di dalam satu perusahaan besar, charity marketing bisa jadi salah satu bagian dari CSR. Tapi sekarang sudah mulai muncul banyak sekali lembaga-lembaga yang modelnya adalah badan amal dan khusus fokus ke dalam charity dengan berbagai macam program yang terstruktur. Jadi bisa berupa program-program yang memang di setiap bulannya ada atau situasional karena berdasar pada bencana atau sesuai dengan misalnya temanya adalah Ramadan berbagi kebaikan atau Lebaran berbagi bingkisan atau seperti apa. Nah, itu modelnya sudah mulai banyak sekali sekarang. Kemudian di slide saya berikutnya, saya memberikan beberapa contoh perusahaan-perusahaan badan amal yang sudah cukup besar, yang mungkin kita sudah tidak lagi awam terhadap perusahaan ini. Yang pertama adalah ada IZI, Inisiatif Zakat Indonesia, kemudian ada PKPU, ada Aksi Cepat Tanggap. Kemudian kalau kita ingat beberapa tahun belakangan ini, ya sudah agak lama sih, Koin untuk Prita, mungkin itu bisa menjadi awal bagaimana munculnya donasi-donasi dengan berbagai macam bentuk. Kalau dulu awalnya donasi hanya dalam bentuk pemberian uang, pemberian barang gitu. Tapi sekarang sudah mulai muncul banyak sekali bentuknya. Kemudian pendekatan yang lain dilakukan juga oleh Basnas, yang jomblo katanya bersedekahlah biar cepat dapat jodoh begitu. Ini saya ambil salah satu contoh dari sekian banyak konten yang dimiliki oleh salah satu perusahaan yang fokus ke charity. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan charity marketing itu sendiri? Kegiatan pemasaran yang dilakukan dengan produknya adalah charity. Biasanya berupa donasi walaupun dalam bentuk yang sangat beragam. Kemudian, nah kalau dalam beberapa pertemuan yang lalu saya sudah bahas di dalam psikologi komunikasi kaitkan dengan charity marketing sekarang, apa sih yang harus kita perhatikan di dalam charity marketing? Ada beberapa poin yang harus digarisbawahi. Yang pertama adalah berkaitan dengan lingkungan. Ketika mau membuat satu produk charity, yang harus fokus untuk kita perhatikan, yang harus diriset untuk pertama kali adalah lingkungan. Kenapa lingkungan menjadi hal yang penting ketika kita mau bikin satu produk, tidak mungkin tiba-tiba, mau bikin A aja deh, atau mau bikin B aja, enggak. Tapi ada analisis faktor lingkungan terlebih dahulu. Ada proses makro, ada proses mikronya seperti apa. Nah, kalau kita bicara makro dan mikro adalah sesuatu yang jauh lebih kompleks, lebih besar. Sementara mikro adalah hal-hal yang detail, yang bisa kita perhatikan satu demi satu, yang nantinya ketika kita fokus pada riset terhadap lingkungan yang nantinya akan berimbas pada program apa sih yang akan kita buat untuk sehingga masyarakat mau nih untuk menggalang dana secara bersama-sama. Nanti akan berdampak terhadap impresi yang akan dibangun. Nah, di dalam psikologi komunikasi ada yang disebut dengan teori impression management. Bagaimana kita memanage impresi-impresi yang akan terbentuk dengan berbagai media yang kita miliki. Kalau dalam segi personal, yang bisa kita lihat adalah orang gimana sih kalau pakai media sosialnya, dia mau digambarkan sebagai orang yang seperti apa. Begitupun dengan perusahaan. Ketika dia mau membuat satu program charity, maka apa yang mau dihasilkan? Nah, sehingga semua harus berbasis pada analisis lingkungan yang dibuat. Kemudian contohnya adalah begini, ketika ada satu program yang itu adalah program donasi, buat siapa donasi ini dibuat? Apakah untuk fakir miskin? Apakah untuk mereka yang sudah renta atau sudah manula? Kemudian untuk program anak asuh dalam rangka bencana karena ada
banjir, kemudian ada tanah longsor dan sebagainya, atau untuk apa? Sehingga ketika kita melakukan analisis mikro, kita harus melihat bagaimana kepribadian konsumen yang nantinya akan menjadi target, siapa sih yang mau donasi nih kalau untuk acara, kalau untuk mereka yang anak fakir miskin atau untuk mereka yang terkena bencana. Maka dari kepribadian konsumen kita sudah bisa menentukan, oh program yang menarik untuk konsumen A adalah begini. Maka kita tidak perlu menceritakan secara detail, tapi kita cukup memberikan definisi aja, oh program ini akan ditujukan untuk siapa, anaknya dalam kondisi begini, atau bencananya dalam kondisi begini, sehingga yang dibutuhkan adalah kebutuhan primer, sekunder, atau seperti apa gitu. Kemudian kalau analisis makro ini berdasar pada keadaan global yang saat ini secara lebih kompleks. Maka contohnya adalah begini, ketika muncul pandemi COVID-19, sebenarnya apa yang dibutuhkan masyarakat? Tidak ada satupun orang yang menduga bahwa ada bencana sebesar ini gitu. Aktivitas yang berubah, kemudian secara psikologis juga berubah. Tadinya bekerja 7-8 jam normal di setiap hari, anak sekolah, pulang, dan semua berubah, semua harus di rumah, semua harus menahan diri untuk keluar rumah, maka apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dipersiapkan untuk program-program donasi? Mungkin kalau dari awal yang tadinya bekerja kemudian dirumahkan hanya mendapatkan sekian persen dari gaji, atau bahkan ada yang sama sekali tidak mendapatkan penghasilan, maka mulai muncul program-program donasi seperti pembagian beras, minyak, dan sebagainya, termasuk muncullah yang disebut dengan garda pangan. Bagaimana kita memfasilitasi masyarakat untuk tetap mendapatkan tidak hanya kebutuhan dasar saja, tapi juga terpenuhi secara kebutuhan kesehatannya juga gitu. Kemudian kalau dari sisi bantuan makanan, mungkin sudah banyak yang memberikan. Apalagi yang kira-kira dibutuhkan, maka kita butuh untuk menganalisis lingkungan lagi. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat? Kemudian muncullah karena kebiasaan berubah, anak mulai jenuh, orang tua mulai jenuh, maka secara psikologis pasti, aduh ini harus ngapain lagi, ini harus ngapain lagi. Kemudian muncullah beberapa gerakan-gerakan dari para psikolog yang tujuannya adalah untuk membantu mereka korban untuk membantu mereka yang terdampak pandemik, kemudian dari segi orang tua atau dari segi anak, sehingga muncullah yang disebut dengan care package. Apalagi yang dibutuhkan selain itu? Oh ternyata ada masker, APD, dan seterusnya. Nah itu dilakukan karena berdasar analisis lingkungan yang cukup kuat. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan? Yaitu menentukan tujuan. Sebenarnya ketika ada satu program donasi yang ditentukan, oke kita mau bikin satu program donasi A nih gitu. Tujuannya sebenarnya apa? Oh tujuan yang diharapkan itu adalah untuk mendapatkan 10 donatur baru, untuk mendapatkan 50 donatur tetap, untuk mendapatkan prestasi perusahaan yang lebih meningkat, atau seperti apa gitu. Ya ibaratkan kalau ditanya, besok mau jalan-jalan nggak? Iya bener besok mau jalan-jalan, tapi kemana? Ke Jawa Tengah. Maka kemana kita harus pergi gitu. Sedemikian banyak kota yang ada di Jawa Tengah, sehingga tujuan yang disebut dengan tujuan itu harus spesifik, terukur, bisa dicapai, realistis, dan tepat waktu. Maka kalau di dalam psikologi komunikasi itu ada memori jangka pendek, jangka tengah, dan jangka panjang. Seperti itu juga tujuan yang harus ditentukan. Ketika kita membuat satu pesan, maka pesan ini harus sesuai dengan segmentasinya. Apa sih yang mau dituju? Oh, kalau pesannya untuk anak-anak, maka harus seperti apa? Kalau pesannya adalah untuk mereka, para donatur-donatur tetap, saya yakin pesan yang diberikan tidak harus terlalu detail sama seperti kita memperkenalkan program kita di awal gitu. Kemudian tujuan spesifik menjadi hal yang sangat penting. Kalau memang tujuannya hanyalah misalnya karena bulan Ramadan hanya 1 bulan, maka apa saja yang mau kita hasilkan selama 1 bulan. Nah, maka komunikasi persuasi menjadi hal yang sangat penting dan ini termasuk salah satu hal yang kita pelajari di dalam komunikasi psikologi komunikasi. Bagaimana komunikasi persuasi ini muncul dalam berbagai bentuk konten, boleh video, boleh foto, dan sebagainya. Sehingga nanti capaian tujuan yang diharapkan itu adalah tujuan-tujuan yang realistis.
Kalau memang Ramadannya hanya 1 bulan, berarti kita harus mulai risetnya sebelum Ramadan. Oke, yang dibutuhkan Ramadan itu apa? Karena Ramadan yang kali ini berbeda dengan Ramadan di tahun sebelumnya. Mungkin sebelumnya itu sholat taraweh. Sholat taraweh menjadi hal yang ditunggu karena semua orang akan beramai-ramai datang. Namun di saat kondisi pandemik seperti ini, akan menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Oke, berarti kita butuh apa nih yang harus kita persiapkan? Oh, banyaknya disinfektan untuk masjid, kemudian mempersiapkan masker dan sebagainya. Kemudian ini adalah contoh dari komunikasi persuasi yang dilakukan oleh sebenarnya ini adalah dua perusahaan yang berbeda, hanya layoutnya yang kurang lebih hampir sama dengan warna biru. Yang pertama adalah untuk beasiswa pelajar tangguh. Di dalam komunikasi dipelajari bahwa warna sangat berpengaruh terhadap psikologis seseorang. Warna biru menunjukkan ketenangan, didominasi dengan warna putih yang berarti suci. Maka putih dan biru itu muncul sebagai kolaborasi untuk latar konten. Kemudian kenapa yang harus dimunculkan adalah seorang perempuan dengan jilbab yang agak besar dengan warna putih dan membawa buku dengan tulisan pendidikan agama dan budi pekerti. Apa yang mau disampaikan oleh pesan ini? Maka ketika kalian berdonasi, maka ketika konsumen berdonasi, yang akan dia peroleh adalah senyum dengan penuh harapan, kemudian kalian akan sangat membantu karena mereka bukanlah pelajar-pelajar yang malas untuk belajar, tapi mereka adalah pelajar tangguh, sehingga pelajar tangguhnya di situ di bold. Kemudian untuk contoh yang kedua, berkaitan dengan bantuan untuk mereka warga miskin. Dengan tagline, kuat bersama berkat kebaikanmu selama Ramadan, apa sih yang akan dikejar oleh mereka yang umat muslim ketika bulan Ramadan tiba? Banyak beramal. Maka apa yang mau diceritakan di situ? Kenapa untuk kemiskinan harus digambarkan dengan baju yang cenderung lusuh, raut wajah yang cenderung sedih, kemudian sangat berbahagia ketika mendapat bingkisan, ada gambar di situ, ada gambar karung, kemudian ada latarnya adalah jalan, maka apa yang mau diceritakan? Bahwa mereka yang hidup di jalan pun butuh untuk mendapatkan kekuatan lebih. Nah, kekuatan lebih ini bisa dapat dari mana nih? Oh, ketika kamu memberi, maka saya akan dapat kekuatan lebih. Maka ayo dong banyak memberi kepada saya. Nah, mungkin itu yang bisa diceritakan di dalam konten yang kedua. Kemudian kalau berkaitan dengan target perusahaan, setiap perusahaan pasti punya target. Apa yang mau dia peroleh? Contohnya adalah adanya penerima zakat yang diakui oleh Ditjen Pajak. Ini memang bukan data yang baru, di data yang sudah beberapa tahun yang lalu. Ada sekian banyak prestasi-prestasi yang bisa didapatkan oleh Badan Amal, termasuk salah satunya adalah bisa dipercaya karena beberapa prestasi yang sudah diperoleh gitu. Nah, sehingga untuk mendapatkan satu prestasi ada beberapa komponen yang harus terpenuhi. Oh, dia sudah punya berapa donatur tetap, dia sudah bisa menghasilkan berapa donatur baru, kemudian ada berapa program yang bisa diciptakan dalam 1 bulan dan sebagainya. Kemudian di poin yang ketiga yang harus diamati juga adalah keyword yang mau disampaikan di dalam konten itu seperti apa. Semakin spesifik pesan, maka itu akan semakin baik. Sehingga di dalam satu media, kita sudah tahu nih segmentasinya sebenarnya siapa, sehingga konten yang harus dibuat seperti apa. Nah, selama ini sebenarnya sudah muncul keberagaman di dalam konten-konten yang berkaitan dengan donasi. Tidak hanya background yang penuh dengan keibaan. Kemudian kalau kita sering lihat kitabisa.com, sering sekali muncul beberapa anak-anak yang sakit, dan mereka bukan anak-anak pada usia 9 tahun, 10 tahun, bahkan banyak sekali bayi, balita yang mereka harus mungkin ada tumor di bagian tertentu dan itu terlihat besar sehingga anak-anak tidak bisa bergerak dengan leluasa. Kemudian background orang tua yang hanya buruh cuci, kemudian keibaan-keibaan yang lain yang ditujukan, maka itu akan berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh.
Nah, kita harus tahu dulu bagaimana sih konsumen kita, apakah dia adalah orang yang cukup melankolis misalnya, sehingga dia akan, aduh kok nggak tega ya gitu, saya akan berdonasi deh gitu. Tapi ada beberapa konsumen yang modelnya saya hanya mau membantu. Bahkan dari informasi yang saya dapatkan, untuk mereka badan amal yang khusus untuk yang berbasis muslim saja, ada banyak sekali donatur-donatur yang non-muslim. Sehingga target yang tadinya spesifik hanya untuk mereka yang muslim dan pada situasi tertentu, sekarang semakin berkembang untuk universal karena tujuannya adalah membantu sesama. Sehingga mereka, para perusahaan-perusahaan badan amal, mereka sudah mulai membuat konten-konten yang universal. Nah, kemudian tadi kalau kita melihat ada banyak sekali program-program yang memang mengandung unsur keibaan. Sekarang mulai sudah banyak muncul program-program yang memunculkan harapan-harapan baru. Misalnya adalah program 1000 sepatu, kemudian ciptakan senyum duafa, kemudian membangun rumah di surga katanya kan ya. Ini adalah salah satu contoh pesan-pesan persuasif yang bisa disampaikan untuk mengajak para donatur untuk semakin banyak memberikan donasi dalam bentuk apapun. Nah, termasuk juga rumah singgah. Jadi beberapa kasus yang ditemui adalah mereka yang sakit cukup parah di rumah sakit, kemudian mereka tidak mendapatkan cukup biaya, keluarga juga harus menunggu di mana, agak bingung. Muncullah beberapa rumah singgah yang tujuannya adalah untuk meringankan beban mereka. Nah, kalau sudah fokus begini, kita akan bisa melihat bagaimana halo efek yang akan muncul di dalam psikologi komunikasi, muncul atau ada pesan-pesan yang pada akhirnya akan menimbulkan halo efek. Ada pengkategorisasian yang dihasilkan. Oh, ketika saya mau donasi berkaitan dengan zakat, maka ke perusahaan A. Ketika saya mau donasi ke tentang anak-anak duafa, anak-anak yatim piatu, maka akan ke perusahaan B dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu contoh konten yang cukup menarik menurut saya. Ada yang disebut dengan explore berbagi. Aku suka minum susu walau hanya 1 minggu sekali, tapi aku sangat menantikannya. Jadi beberapa mungkin dari kalangan menengah ke atas, susu menjadi hal yang sangat biasa untuk dikonsumsi di setiap hari. Mungkin dalam 1 hari bisa lebih dari 1 kali gitu. Tapi untuk mereka yang dari menengah ke bawah atau mereka yang ada di panti asuhan, meminum susu menjadi hal yang sangat mahal bagi mereka. Sehingga apa sih yang mau dibidik di dalam pesan ini? Yuk kita berbagi susu untuk mereka anak-anak yatim piatu yang ada di panti asuhan, misalnya begitu. Maka konten-konten yang dibuat adalah konten yang memang mengedukasi betapa pentingnya susu, kemudian berapa anak-anak yang masih. Nah, di sini disampaikan data bahwa ada 27,6% balita atau 6,3 juta populasi balita di Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan karena mereka kurang minum susu. Maka apa yang mau ditumbuhkan untuk para donatur? Oh, ternyata ada ya kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi selain kebutuhan primer misalnya. Nah, kemudian kalau kita sudah melakukan riset terhadap lingkungan, kemudian sudah menentukan konten-konten yang akan dibuat, kemudian sudah menentukan segmentasi yang secara spesifik, maka hal terakhir yang tidak boleh lupa untuk dilakukan adalah tahap evaluasi. Apakah strategi berkaitan dengan charity marketing yang sudah dibalut dengan komunikasi tadi sudah cukup berhasil atau belum? Lalu bagaimana cara mengukurnya? Sudah ada beberapa perusahaan yang melakukan pendekatan yang cukup baik terhadap para donaturnya. Misalnya dengan by phone atau melalui chatting WhatsApp, bagaimanakah kabar Bapak atau Ibu, kemudian bagaimanakah terkait pelayanan yang sudah kami berikan, atau mungkin ada saran dan kritik. Nah, biasanya ada beberapa donatur baru yang memang mengharuskan untuk bertemu tatap muka, sehingga program-program yang sudah dibuat secara terstruktur rapi dalam 1 tahun, itu bisa tersampaikan dengan baik. Tapi mereka, donatur tetap, itu tidak membutuhkan informasi secara detail. Terkadang ada beberapa donatur yang sudah, karena saking sudah terbiasanya mengeluarkan uang dengan sekian, mereka harus diingatkan ada program yang baru apakah bersedia untuk mengikuti atau tidak. Mereka biasanya tidak keberatan dan sangat sangat senang ketika harus diingatkan. Nah, ini bisa menjadi salah satu bagian dari evaluasi.
Nah, cara mengukurnya bagaimana? Apakah target ini tercapai atau tidak? Ketika kita punya target dalam 1 bulan muncul donasi sekian ratus juta, apakah itu bisa tercapai atau tidak? Kalau tidak, berarti mengapa tidak tercapai? Apakah program yang selama ini diberikan tidak cukup spesifik? Atau penggunaan medianya belum cukup efektif atau seperti apa? Kemudian yang kedua adalah bagaimanakah peringkat perusahaan yang diperoleh ketika program sudah didesain dengan baik, ketika program sudah diimplementasikan dengan baik. Apakah evaluasinya itu berjalan dengan baik atau tidak? Apakah peringkat perusahaan terus meningkat atau justru sama saja? Maka bagian mana yang harus dievaluasi? Mulai dari SDM, kemudian program-program yang baru. Ada kebaharuan nggak di setiap tahun? Kemudian yang selanjutnya adalah ada riset yang bisa dilakukan untuk mengukur apakah satu program itu sudah cukup efektif atau belum. Dan bagaimana kepercayaan konsumen itu terhadap satu badan amal yang sudah dilakukan, yang sudah ada. Apakah konsumen memang sudah menjadi donatur tetap di dalam waktu 1-2 tahun, atau dia mulai beralih ketika 1 tahun, oh ternyata dia beralih. Apa sih yang menyebabkan konsumen itu beralih gitu? Mungkin bisa hal yang paling sederhana bisa melakukan riset dengan mengisi Google Form misalnya, atau langsung by phone untuk menanyakan tingkat kepuasan dari konsumen. Dan banyak sekali riset-riset yang bisa dilakukan dan biasanya dilakukannya adalah bertahap. Setiap program diriset, dan dilihat bagaimana sebaran donatur yang diperoleh di setiap program. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan charity marketing dari sisi psikologi komunikasi. Terima kasih. Nah, nih teman-teman, jadi hasil pembahasan tadi yang kita udah sharing-sharing sama Bu Mutia. Bu Mutia udah ngasih pembahasan tentang charity marketing, bagaimana cara pemasaran kita di luar untuk donasi gitu, poin yang harus diperhatikan. Yang pertama kan ada lingkungan, menentukan tujuan dan keyword atau pesan utama yang akan dicapai sama evaluasi. Apakah tujuan yang sudah kita rencanakan itu udah bisa mencapai apa yang kita inginkan apa belum. Nah, sekarang kita akan lanjut sharing-sharing lagi sama Mas Lutfan. Halo Mas Lutfan, udah gabung belum ya? Mas Lutfan. Jadi Mas Lutfan ini selaku founder dari sekolah UKM.com. Mas Lutfan udah gabung belum ya? Sebentar. Masuk, belum. Mungkin bisa Q&A dulu tentang materi yang disampaikan oleh Bu Mutia tadi. Boleh, silakan mau bertanya. Teman-teman yang mau tanya bisa langsung komen di kolom pesan yang ada di Jimit sama yang ada di live streaming TV-ku. Jadi kalau ingin tahu apa sih charity marketing tuh, gimana sih biar bisa mencapai apa yang diinginkan. Belum ada ya? Bu Mutia, jadi tuh charity marketing tuh lebih ke donasi gitu ya Bu ya? Iya, biasanya programnya adalah program-program donasi. Dompet duafa gitu ya Bu ya? Itu bisa dikatakan nggak Ya, sih Bu? Gimana? Dompet duafa.
Ya, banyak sekali program-program yang muncul sekarang dan ada yang judulnya secara spesifik langsung buat duafa, ada yang secara spesifik langsung buat panti asuhan gitu. Dan programnya kan kalau dulu mungkin kita hanya menerima bantuan berupa uang, kemudian ngumpulin barang-barang bekas seperti itu. Sebenarnya kalau kita membangun charity marketing di masa pandemi gini juga sebenarnya berpengaruh banget buat yang terdampak ya Bu. Sangat berpengaruh sebenarnya, dan kita bisa melihat bagaimana perkembangan charity marketing di saat seperti ini ya. Karena sekarang sudah mulai banyak sekali, fokusnya mau apa dulu nih, mau bantuin apa nih? Kan seperti itu, bentuknya mau buat anak-anak kah, mau buat masyarakat secara umum, itu seperti apa? Siap-siap Bu, baik. Bentar, ini teman-teman ada yang mau tanya nggak? Oh ini Bu, ada yang tanya atas nama Muhammad Syahroni nih. Menjalankan charity marketing tuh apakah ada batasan anggota di dalamnya atau semakin banyak semakin baik? Gimana tuh Bu? Sebenarnya kalau untuk batasan nggak ada ya, tapi tergantung ini berdasarkan individu atau perusahaan yang sudah cukup besar. Kalau perusahaan cukup besar, pasti dia sudah terstruktur nih. Tapi kalau individu biasanya kan perorangan hanya berapa orang yang berkumpul, kemudian mereka mau bikin program apa gitu, dan biasanya kan situasional kalau individu. Tapi kalau perusahaan kan sudah melihat pada Bentar-bentar, mungkin ini Bun Mutia lagi ada trouble ya? Mas Lutfan udah join belum ya? Udah. Halo Mas Lutfan. Ya udah, ini baru masuk. Nah, Halo, ya. kita di sini mau sharing-sharing nih Mas, gimana sih charity marketing? Kebetulan Mas Lutfan juga founder dari sekolah UKM ya? Iya betul, sekolah UKM. Kita sharing-sharing aja Mas bareng sama teman-teman di sini biar makin tahu. Iya, iya. Gimana, udah sampai mana nih? Tadi kita udah bahas itu sih Mas, cara pemasaran donasi kayak poin-poinnya tuh yang penting harus dilakuin tuh kayak apa sih tujuannya atau menentukan keyword pesan yang tersampaikan atau pesan utama yang harus kita ambil sama evaluasinya. Gitu. Oke. Terus ada yang mau ditanyain dulu gak sebelum saya mulai? Oh iya nih, buat yang belum tahu sekolah UKM itu apa sih Mas? Oke. Ya, saya sebenarnya sama teman-teman bikin platform, beberapa platform ya. Jadi mulai dari sekolah UKM, itu platform untuk belajar bisnis lah ya. Untuk para UKM, juga teman-teman mahasiswa, juga anak-anak startup yang baru mau mulai bisnis. Kita ngajarin di situ fundamentalnya yang pertama bisnis model kanvas ya. Jadi bagaimana, karena tema kita untuk di era pandemi ini adalah revolusi bisnis model. Kenapa revolusi bisnis model? Karena memang dalam situasi seperti ini kita masuk ke fase new normal ya. Tapi new normal yang kita maksud di sini bukan yang definisi dari pemerintah ya, yang mall aja harus diatur gitu. Kita nggak mikir yang ke sana-sana gitu. Jadi new normal yang kita maksud adalah kondisi setelah ini adalah sangat berbeda, totally. Bahkan dibilang ekstrimnya itu decoupling. Decoupling itu situasi setelah ini tuh terputus. Jadi kayak zaman dulu tuh ada revolusi industri yang tadinya orang semua gunain kuda, tiba-tiba ada mesin uap gitu kan. Ya udah jadi mobil, ada mobil gitu. Nah, kondisi ini sebenarnya akan mengarah ke sana semuanya. Ya, jadi kita bilang revolusi bisnis model. Nah, kita ngajarin di situ tentang bagaimana ngotak-ngatik, bagaimana pivot, pindah haluan dari bisnis yang lama ke bisnis model yang baru. Itu kita di sekolah UKM seperti itu. Ya. Kita baru jalan sebulan, membernya sekarang udah sekitar 130-an, kita masih terus running. Nah, di sini sebenarnya kita menemukan ada peluang gitu. Bagaimana UKM ini bisa berkolaborasi dengan anak-anak milenial. Nah, di situ akhirnya kemarin makanya sempat tuh kita discuss dengan dosen, terus dengan praktisi pendidikan. Ini gimana nih kira-kira mahasiswa bisa gak nih dilibatkan collaboration dengan UKM? Kenapa?
Karena tahu sendiri UKM itu kan ya, produknya bagus sebenarnya, produksinya udah bagus, izin sudah lengkap, tapi mereka nggak bisa jualan. Kayak gitu ya. Ketika kita ajarin sosial media segala macam juga akhirnya mereka agak lambat gitu loh untuk adaptasinya, untuk shiftingnya, untuk behavior perilakunya itu nggak, karena ya nggak biasa gitu. Nah akhirnya kita pikir ini kayaknya bisa nih kalau ngelibatin mahasiswa kita training, kita didik, kita coaching untuk digital marketing, nanti collapse gitu. Kita sediain platform lagi, bisa jadi resellernya, bisa jadi affiliate marketingnya. Nah itu konsep di sekolah UKM. Nah dari situ akhirnya karena kejadian situasi seperti ini juga kita banyak ketemu sama orang, kita juga kolaps dengan istilahnya lembaga-lembaga NGO kayak misalnya ACT, terus ada dompet apa gitu ya, pokoknya lembaga-lembaga kemanusiaan. Nah dari situ kemarin kita akhirnya diskusi panjang. Terus akhirnya kita bikin platform, ya saya sama teman-teman bikin platform namanya donasimu.id. Ya, donasimu.id basically seperti crowdfunding, tapi bukan seperti crowdfunding yang umumnya. Karena kalau crowdfunding umumnya, misalnya kayak kita bisa, setiap orang itu bisa bikin campaign, ya dia tinggal masuk ke situ, terus dia bikin campaign, terus dia promosiin. Nah itu crowdfunding yang semua orang bisa buat campaign. Nah kalau kita sifatnya agak tertutup. Jadi si NGO itu misalnya ACT punya program oke, kita bikinin konten-konten kreatornya, kita bikinin video campaign-nya, kita bikin posternya. Lalu setelah itu kita publish di donasimu.id itu, dan di donasimu.id ada sistem affiliate. Jadi kita ngerekrut anak-anak milenial yang udah jalan, teman-teman di Undip gitu kan. Nah, anak-anak affiliate ini nanti yang akan mengkampanyekan dari program-program itu melalui internet marketing, melalui sistem affiliate seperti itu. Nah, anak-anak milenial yang mengkampanyekan ini ya kurang lebih seperti relawan gitu ya. Itu kita sebut dengan sobat peduli. Nah, dari situ kemarin kita discuss, terus Bu Lisa gitu ya dari kita sempat discuss, wah boleh juga tuh, menarik kalau misalnya di Udinus dibuat seperti itu, gimana buat mahasiswa-mahasiswanya, karena katanya kan di Udinus ada program KKK ya, 3K ya, kuliah kerja kemanusiaan ya, benar nggak? Ada itu ya. Nah jadi dari situ coba deh mahasiswa bisa share nggak ke teman-teman Udinus. Nah akhirnya kita coba share gitu, terus dengan konsep ataupun dengan tema digital marketing tapi berbasis charity gitu ya, jadi charity marketing. Itu sih awalan sih ya, jadi biar teman-teman juga tahu gitulah latar belakangnya. Jadi tuh kayak kita harus berinovasi gitu ya Mas, apalagi kan teknologi udah terus upgrade juga ke apa yang akan kita ciptakan gitu ya Mas. Terus kalau misalnya Mas, kita mau gabung tuh, gimana sih caranya Mas? Iya. Nah ini kalau di sekolah UKM bisa langsung cek aja di websitenya sekolahukm.com. Kalau itu memang berbayar ya. Tapi kalau buat mahasiswa ada harga khusus lah pokoknya. Tapi kalau yang di donasimu ya, yang kita lagi pengen bangun kaitannya dengan charity marketing, ini ya tentunya free ya, karena kan kita juga lagi sebanyak-banyaknya pengen ini relawan gitu kan, terutama anak-anak milenial yang peduli lah. Nah komunitasnya kita sebut dengan sobat peduli ya, dan di situ kita punya program coaching juga. Jadi akhirnya saya memulai di Undip gitu ya. Jadi saya mulai dari teman-teman di Undip, terus saya bilang mau belajar digital marketing nggak? Oh mau banget Mas, cuman mahal Mas biasanya Mas, ikut course-nya gitu. Oh nggak, tak kasih free, saya bilang. Saya kasih free, terus coaching sama saya seminggu sekali, kita Google Meet-an ya 2 jam, sekitar 2 jam setiap minggu. Saya ajarin basic step by step-nya tentang digital marketing, bagaimana target market, bagaimana nanti bikin list building, database, bagaimana kita efektif untuk istilahnya campaign-nya, nanti copywriting-nya, bagaimana strategi funneling-nya, nah macam-macam lah ya, teknik-teknik dan prinsip-prinsip tentang digital marketing. Nah mereka rata-rata anak muda ya, sesuatu yang baru gitu kan, boleh deh, tertarik deh, apalagi gratisan lagi kan, wah semangat semuanya. Iya semangat semuanya. Begitu, tapi saya bilang, tapi ada syaratnya ya. Wah, syaratnya nih, apa nih? Ya saya bilang, ketika saya ngajarin ilmu atau skill ke teman-teman semua, ya syaratnya kalian jadi relawan, karena ilmu itu harus dipraktekin, saya bilang.
Gimana Mas, relawan apa? Ya saya bilang, jadi relawan sobat pedulinya donasimu, saya bilang. Jadi Volunteer gitu ya Mas ya? iya, volunteer. Karena apa? Ya nanti saya ngajarin kan digital marketing basisnya gitu kan. Nah itu kan harus diasah gitu loh, harus diasah, harus diterapin, terus nanti dievaluasi gimana, ada kendala apa. Nah, nerapin digital marketingnya itu dalam platform donasimu ini gitu, nawarin orang untuk berdonasi gitu. Terus saya bilang gini juga ke teman-teman, kenapa saya bilang prakteknya di donasimu jadi relawan sobat peduli, ngajakin orang untuk berdonasi. Karena kalian ketika nawarin ini itu gak kayak lagi jualan gitu. Ngerti gak? Namanya orang ngajakin orang kebaikan, ngajakin orang donasi kan ya orang yang diajakin juga kalau kata anak sekarang gokil juga nih anak muda gitu kan, ngajak peduli banget gitu. Jadi kita teman-teman juga lebih santai gitu loh untuk namanya baru belajar nawarin orang gitu kan. Kalau langsung orang itu nawarin produk, kadang-kadang kita masih kalau belum jago gitu ya, agak kikuk gitu nawarin orang itu gimana gitu. Ya kan? Nah, tapi kalau nawarin orang, Pak, ini Pak kita ada program charity nih, segala macam Bu, ayo Bu, support. Itu membawa orang malah respect gitu loh. Orang malah appreciate gitu. Wah, gila anak muda zaman sekarang top deh gitu, ibaratnya peduli nih sama situasi kayak begini, dia berempati. Ya, jadi saya ngajarin seperti itu. Nah, setelah saya ajarin, mereka langsung praktek gitu. Dari praktek itu mereka menggunakan sistem yang kita buat, sistem affiliate. Nanti di sini saya bisa kasih screen preview-nya deh. Kalau mau nampilin PowerPoint dipersilahkan Mas Lutfan. Iya. Ya itu jadi saya bilang kondisinya seperti itu. Cuman sebelum saya mau nampilin hal-hal yang teknis gitu ya, saya pengen kasih gambaran dulu buat teman-teman nih. Kenapa sih kehadiran teman-teman semua, anak milenial, mahasiswa itu dibutuhkan dalam situasi sekarang? Karena awal mula kita bikin, saya sama teman-teman juga bikin donasimu itu ya karena kita kayak terpanggil gitu. Wah gila, nggak bisa tinggal diam nih situasi kayak gini. Nah, kenapa terpanggil? Karena ada sesuatu yang kita pahami gitu. Situasi seperti sekarang ini ya menuntut semua partisipasi aktif dari kita semua sebagai sebuah bangsa. Kenapa? Karena gini teman-teman semua ya. Situasi pandemi ini ya itu bisa jadi ataupun situasinya kondisi seperti ini tuh jangka waktunya agak panjang gitu. Jadi nggak sebentar. Oke lah kita sekarang udah masuk new normal. Teman-teman mungkin ada yang sudah masuk kuliah belum? Kuliah fisik belum? Belum. Belum ya. Terus kira-kira kebayang nggak mau sampai kapan kayak gini? Kebayang nggak? Kalau misalnya dibilang sampai setahun lagi kayak gini gimana? Ataupun ya, iya kan? Itu saya ngomong kayak gitu juga ke para UKM loh. UKM saya bilang gini, Pak, Bu, jangan berharap ini cepat selesai gitu. Terus nunggu-nunggu nanti akhirnya mati duluan gitu. Ya, karena berharap kondisi akan kembali normal. No, ya akan begitu lagi. Nggak akan begitu lagi. Bahkan kan sudah disebut ya ini pro kontra ya. Cuman gini loh, kita harus ada skenario terburuknya atau worst case-nya itu kita harus punya antisipasi. Worst case-nya. Apa worst case-nya? Bahwa situasi seperti ini akan berlangsung cukup lama. Bahkan bisa disebut ada yang nyebut ini bukan pandemi tapi endemi. Nah, teman-teman masih itu ngerti gak tuh bedanya antara pandemi dan endemi? Pandemi itu suatu situasional, ketika itu sudah selesai. Kalau endemi itu terus sampai akhir zaman ibaratnya. Jadi ya akan selalu ada gitu kekhawatiran kita terkena dan nggak ada habisnya. Nah, bahkan dibilang kalau di luar sana para pakar itu bilang ini baru gelombang pertama loh COVID ini. Ya, akan ada gelombang keduanya. Maksudnya gini, COVID-19 virus ini ya situasi kayak begini ini baru gelombang atau tsunami pertamanya. Oke. Fasenya berapa lama? 3 bulan peak, 3 bulan turun. Jadi kalau totally di negara-negara yang sudah melewati Wuhan misalnya itu 6 bulan. Dalam fase 6 bulan ini kita kan PSBB-nya atau lockdown-nya nggak serentak ya. Jadi ada yang Jakarta duluan, terus ini Jawa Tengah dan situasinya teman-teman semua. Ini kalau saya potretnya dari sektor ekonomi, bisnis dan sebagainya. Itu banyak teman-teman yang di UKM itu nggak survive. Banyak yang akhirnya tutup, banyak yang akhirnya gulung tikar. Sedangkan kita tahu datanya 97%
angkatan kerja itu ditopang dari sektor UKM. 97% angkatan kerja kita itu dari sektor UKM. Apa yang terjadi kalau UKM tidak survive? Maka akan terjadi gelombang tsunami yang kedua yang kita sebut dengan gelombang PHK massal. Iya benar Mas. Jadi ketika COVID ini terjadi, ini ada dampaknya. Dampak yang berikutnya adalah dampak ekonomi berupa gelombang PHK massal. Kalau ini terjadi sampai kejadian banyak UKM nggak survive, ya, karena kita nggak peduli, semua orang nggak peduli. Kita masing-masing ngamanin diri sendiri, jalan masing-masing, pikiran diri sendiri. UKM tiba-tiba ambruk, 97% angkatan kerja semua di sana, tiba-tiba terjadi gelombang PHK massal. Apa yang terjadi? Bisa terjadi krisis sosial. Bukan hanya krisis ekonomi, krisis sosial. Oke, dari situ ya ada terjadi krisis sosial, ya maka kondisi pasti akan makin buruk lah ya. Di samping orang juga nggak bisa aktivitas secara normal lagi, ada kondisi seperti itu. Di samping itu ada tanda-tanda terjadinya gelombang tsunami yang ketiga. Apa itu? Resesi ekonomi dunia. Apa tanda-tandanya? Harga minyak per barel sudah minus. Terjadinya perang perang dagang dan diikuti sudah makin memanas. Ini dikhawatirkan China sama Amerika terjadi perang physically, tapi itu kemungkinan masih kecil. Tapi yang kemungkinan besar itu adalah resesi ekonomi dunia. Kenapa? Ini balik lagi kalau kita anak muda kan sukanya pakai asumsi-asumsi terus teori-teori konspirasi. Nah, kita bolehlah ambil sedikit, walaupun kita nggak usah perdebatan, tapi ini kita berpikir worst case-nya. Cara dunia, ya, teori konspirasi itu mengatakan ketika terjadi penggelembungan antara sektor finansial dengan sektor real itu menggelembung, sektor finansialnya menggelembung berapa kali lipat, ya maka ekonomi dunia itu harus diriset, dan cara merisetnya salah satunya dengan perang. Kalau dulu dengan perang fisik. Nah sekarang situasinya kondisi finansial kita itu, industri finansial dunia itu menggelembung 1000 lebih kali lipat daripada sektor realnya. Jadi memang ada tanda-tandanya akan di-reset. Nah, tapi situasinya kalau mau langsung reset dengan perang fisik itu agak rumit kalau situasi seperti sekarang. Orang nggak mau ngambil resiko. Akhirnya apa yang terjadi? Yaitu biological warfare. Jadi teori konspirasi mengatakan sebenarnya virus ini ataupun COVID ini ya itulah biological warfare, perang biologi. Salah satu tujuannya untuk meriset perekonomian dunia. Saya nggak mau nakut-nakutin, nggak mau ini, tapi kita ambil deh data-data dan lain sebagainya ya. Terus ujung-ujungnya jualan vaksin, dah that's it. Ya. Terus kita semua dibatasi dengan segala macam situasi. Nah, dari situ yang ngeri adalah gelombang ketiganya resesi ekonomi dunia. Nah, kita nggak ingin ini terjadi, ya kita nggak ingin ini terjadi. Dan kalau terjadi, kita harus survive sebagai sebuah bangsa. Indonesia harus survive. Nah, untuk bisa survive, kalaupun itu terjadi gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, untuk mengantisipasinya, ini mumpung kita masih di gelombang tsunami pertama, COVID-19. Kita harus survive, harus menang menghadapi situasi ini, dan jangan sampai muncul gelombang tsunami yang kedua, yang gelombang PHK massal. Oke? Jadi kalau kita bisa mengatasi yang di gelombang tsunami pertama, COVID ini selesai, UKM relatif aman, survive, maka gelombang kedua akan kita minimalisir. Resesi ekonomi dunia juga ketika itu terjadi kita bisa survive. Nah, makanya saya bilang saat ini kita harus semuanya orang mengaktifkan survival mode semuanya, semua pihak. Oke. Terus caranya gimana dong supaya kita bisa semua lini ini bisa bertahan? Nah, karena saya memang fokusnya di sekolah UKM adalah ke UKM, saya bilang cara UKM bisa survive adalah menggabungkan bisnis model yang selama ini sudah berjalan, ya. UKM bisa terus produksi, jualan, terus di-combine dengan digital marketing karena mereka harus go virtual saat ini, tapi harus di-combine dengan strategi charity marketing. Kenapa charity marketing? Karena situasinya kan kita semua orang ngeluh nih, wah daya beli turun dan lain sebagainya. Terus kita kayaknya mau menghadapi krisis nih karena uang nggak beredar nih. Nah, situasinya teman-teman semua, uang itu di Indonesia masih banyak, tapi dia ngendap. Ngendap di mana kira-kira? Di kalangan the have. Kalau ada piramida itu, kalangan bawah, menengah, sama atas. Uang itu ngendap di menengah ke atas. Jadi mereka-mereka yang saat ini itu punya tabungan di rekeningnya ada 100 juta ke atas sampai 1 miliar ke atas gitu ya, itu uang ngendap mereka semua.
maka harus ada sebuah cara, ada sebuah rekayasa nasional untuk mengucurkan kalangan the have ini mau mengucurkan uangnya. Jadi supaya uang mereka itu turun ke bawah, terus uang itu diproduksi, digunakan untuk UKM bisa produksi, ya kan? Terus habis itu diturunin lagi untuk kalangan yang bawah ini bisa menerima manfaat. Nah, dari situlah logika charity marketing. Jadi intinya apa sih? Kita harus ngajak, semua orang harus mengajak peduli yang punya duit tadi, jangan diendapin duitnya. Jangan di-keep, jangan ditahan. Kenapa? Kalau Anda menahan duit itu dan akhirnya ekonomi tidak bergerak, maka yang akan rugi kita semua, seluruh bangsa. Akan chaos, akan terjadi gelombang PHK massal, akan krisis sosial dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi, maka orang-orang yang punya duit tadi juga akan menderita. Situasinya tidak aman, mereka juga uangnya tergerus, nilainya seperti 98. Oke? Jadi semua orang harus diajak. Mas, Pak, Bu, ayo kita peduli, kita gerakan ekonomi kita bantu saudara-saudara kita yang bawah itu yang makan sehari-hari juga udah susah, gitu kan? Mau kerja juga belum dapat penghasilan semuanya dan lain sebagainya. Nah, ini kita bantu. Dan yang menengah ini tetap harus produksi. Kalangan-kalangan yang menengah ini yang punya usaha harus tetap produksi, harus laku. Nah, kalangan atas inilah yang mengucurkan duitnya. Ya, jadi gambaran awalnya gini. Kemarin kita bikin campaign di Donasimu, bantuan usaha untuk korban PHK. Oke, terus ada lagi 1 juta roti untuk Indonesia. Nah, ketika 1 juta roti Indonesia ini kita push, kita publish, terus kita ajak orang-orang yang peduli, orang-orang kaya, dia donasi 1 juta, 5 juta, dan lain sebagainya, terkumpul misalnya anggaplah 100 juta. Dari 100 juta itu kita kucurkan ke si UKM-UKM yang produksi roti. Ini yang kita maksud akhirnya mereka bisa produksi. Oke, 100 juta itu kita bagikan secara proporsional, nih kamu di atas 10 juta bikin roti. Mereka produksi, roti itu nanti dibagikan ke kalangan yang bawah, yang kena dampak. Ya, kita bagikan ke rumah-rumah, ke warga-warga, dan ini misalnya roti. Dan bisa macam-macam, nanti beras, nanti telur, nanti apa, sektor pertanian apa, sektor peternakan apa, dan lain sebagainya. Frozen food, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga apa, kita pokoknya malakin deh, todong deh orang-orang yang punya duit, peduli dong. Ayo peduli. Kucurin dana supaya teman-teman UKM bisa produksi, ya, kasih ke mereka biar produksi, produk dibuat, lalu produk itu di-share, dibagikan ke kalangan yang tidak mampu. Kalau ini terus-menerus, roda ekonomi akan berputar. Dalam situasi yang kalaupun terburuknya kita ada resesi ekonomi, ini berjalan, kita sebagai sebuah bangsa bisa safe. Oke, tapi pertanyaan berikutnya begini, Mas, kalau misalnya yang di atas ditodongin terus, duitnya kan habis tuh. Mana mau mereka? Saya bilang gini, bro, duit mereka itu 1 tahun mereka lockdown, mereka nyumbang, mereka tetap aman. Saya bilang 1 tahun lah ya. Terus gini, tapi saya juga punya solusi buat mereka. Loh, gimana solusinya? Ketika mereka ngucurin duit terus kompak gitu kan, segmen menengah ini bisa produksi, UKM jalan, bisnis juga akhirnya bergerak lagi, ya bergerak. Pada akhirnya ketika itu terjadi, maka si kalangan atas ini, the have ini bisa investasi. Dia bisa dia tetap sumbangan, tetap donasi, tapi dia bisa akhirnya dia sisihin sebagian untuk invest ke UKM. Sehingga apa? Dari invest itu dia ada bagi hasil kan. Udah duitnya tuh muter akhirnya, duitnya muter. Ya kan? Minimal nggak berkurang deh gitu. Ya, investasinya kembali lagi ke dia, ya kan? Terus balik lagi duit, ada untung dia donasi lagi. Terus dari investasinya ada untung terus saja begitu. Jadi nggak ada habisnya. Dan mau kayak gini setahun 2 tahun juga kita survive, bro. Ya, cuman persoalannya mau nggak kita ngelakuin semuanya, dan perlu edukasi seperti saya begini gitu. Nah, saya ngomong gini ke mahasiswa, ayo dong open mind dong, buka mata, bangun, jangan rebahan terus. Nggak apa-apa, gue bilang, lo rebahan nggak apa-apa, tapi sambil nge-share link ya, link campaign, link share untuk digital marketing, lo sambil rebahan, it's okay gitu. Tapi yang produktif dong, jangan nge-game aja lo, ya, ibarat kata senang-senang aja. Ayo kita lihat situasi sekarang seperti ini, butuh kontribusi kita semua. Mungkin itu awalan dari saya. Jadi kita harus tetap survive ya Mas ya. Iya. Ada intinya kita harus survive bareng-bareng gitu. Survive harus bareng-bareng. Boleh Mas kalau mau nampilin PPT-nya? Oke, kita cek dulu bisa gak nih? Oh, bisa. Oke.
Saya mau mulai dari sini dulu ya. Jadi ada yang teman-teman harus pahami dulu sebelum belajar teknik digital marketing, kita perlu pemahaman. Ya, perlu pemahaman dalam artian supaya ketika kita bikin strategi digital marketingnya itu tepat sasaran. Kenapa tepat sasaran? Ya karena kita tahu situasinya itu sekarang kayak gimana sih gitu. Sehingga ketika kita nanti nulis copywritingnya, nulis promo iklannya, terus ngebidik marketnya itu tepat dan kita tahu betul situasinya, dan ketika kita ngomong, ketika kita kasih feedback, ketika kita nulis copywriting itu tepat sasaran. Nah ini saya mau kasih outlook-nya dulu, outlook situasi seperti sekarang. Bahwa dengan situasi seperti sekarang new normal ya ada 4 perubahan besar, 4 mega shift istilahnya. Ya di 4 mega shift itu ya yang pertama adalah stay at home lifestyle. Jadi teman-teman harus ngerti, harus benar-benar paham apa itu mega shift yang pertama, yaitu stay at home lifestyle. Semua aspek kita kena ya, pendidikan, ekonomi, sosial dan lain semuanya itu kita semua jadi balik lagi ke stay at home lifestyle. Maka terjadi ada yang namanya stay at home economic ya. Nah, dari situ intinya apa sih? Ya semua orang lebih meluangkan waktu lebih banyak di rumah. Sehingga kalau dia waktunya lebih banyak di rumah, pola konsumsinya juga dari rumah. Kalau yang tadinya orang itu belanja keluar, ya gimana caranya sekarang harus orang mendatangi rumah, ya orang bisa delivery, orang bisa masuk ke rumah-rumah. Nah jadi logikanya kita harus dapat dulu. Oke, sekarang ininya stay at home lifestyle. Di stay at home lifestyle itu ada behavior yang berubah, perilaku. Di mana ada perilaku berubah, maka di situ ada bisnisnya. Oke, jadi kita harus jeli ngelihat ini semua, gitu ya. Jadi DIY, self care, zoomable, ya work life play, jadi balance ya. Enggak, kalau dulu kan waktu kerja kita lebih dominan di luar gitu, sekarang itu justru ini di rumah. Jadi orang kebutuhan apa yang di rumah itu lebih ini. Itu yang pertama, mega shift yang pertama. Ini saya mau mulai dari pemahamannya dulu. Yang kedua, back to the bottom of the pyramid. Back to the bottom of the pyramid itu maksudnya apa? Kalau kita belajar tentang hierarki Maslow, ini teori tentang psikologi, bahwa manusia itu mempunyai hierarki ataupun tangga kebutuhan. Tangga kebutuhan yang pertama yang paling bawah, the bottom of the pyramid, itu adalah fisiologi, kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi itu adalah sandang, pangan, papan. Jadi pada akhirnya semua bisnis itu fokus semuanya sekarang ke yang the bottom ini, fisiologi. Karena apa? Semua orang itu sudah mulai agak mikir-mikir untuk memenuhi kebutuhan yang ke paling atas, misalnya self actualization, pengembangan diri ataupun aktualisasi diri dan lain-lain, itu udah orang mikir. Terus yang di bawahnya lagi misalnya ada self esteem, kepercayaan diri gitu. Itu orang juga udah beli-beli produk yang untuk memenuhi kebutuhan self esteem-nya itu udah mulai turun. Yang di bawahnya lain. Nah, jadi orang fokus kepada yang bawah aja dulu untuk sekarang. Gimana survive, gimana aman, sandang pangan papannya tercukupi. Atau yang kedua, bottom piramid yang kedua adalah safety, kebutuhan sosial, keamanan, kesehatan. Jadi cuma 2 itu aja sebenarnya. Sehingga apa? Semua orang yang tadi bisnis model ataupun produk-produknya yang luxury, kemewahan, yang tersier, yang sekunder, yang segala macam, itu beralih semuanya banting setir untuk bikin produk-produk yang memang bottom of the pyramid. Ini mega shift yang kedua. Yang ketiga adalah go virtual. Ya, jadi semua sektor harus go virtual. Pendidikan harus go virtual, nggak bisa nggak gitu ya. Jadi akan banyak gedung-gedung mangkrak ke depannya, itu kemungkinan besar akan seperti itu. Ya, dalam artian nggak terlalu terpakai lagi. Harus di shifting, gedung ini jadi apa? Oh, harus jadi studio, harus jadi lab, harus jadi apa. Sehingga orang datang misalnya ke kampus itu relatif istilahnya nggak massal begitu, ada jadwalnya gitu kan. Terus ibarat kata waktunya nggak selama itu, nggak selama seperti sebelumnya. Ya, jadi orang tetap di rumah efektif, terus dia paling ke kampus nge-lab aja ataupun gimana segala macam. Jadi harus ada perubahan, semuanya hardi shifting ke arah go virtual. Bahkan kemarin terakhir saya discuss sama teman-teman IO ya, wedding organizer, mereka pusing, wah nggak ada job ya, orang siapa yang mau nikah di gedung massal dan lain sebagainya, dilarang iya gitu kan, akhirnya dibubarin sama Satpol PP bahkan ya, atau segala macam. Akhirnya kita bikin konsep namanya virtual wedding. Akhirnya saya bikin collaboration dengan teman-teman IO, kita bikin namanya virtualwedding.id. Ya, dari situ akhirnya konsepnya ya udah nikah gitu kan, kayak di gedung, misalnya kita sewa gedung UTC, ruang meetingnya nggak perlu besar-besar, jadinya kayak ruang studio begitu. Akhirnya mereka nikah, akad nikah, terus prosesi,
gitu kan, terus ada salam-salaman via Zoomable dan lain sebagainya. Itu nanti bisa dilihat di website-nya. Nah, dari situ semua harus go virtual. Ya, termasuk UKM udah pasti saya bilang kalau nggak go virtual mati deh, udah yang go virtual aja itu ampun gitu ya, harus adaptasi. Oke, itu mega shift yang ketiga. Yang berikutnya adalah empathic society. Nah, inilah dasar kenapa akhirnya kita bikin platform charity marketing donasimu.id. Karena pada akhirnya semakin orang menderita, maka religiusnya semakin tinggi. Ya, ngalamin lah ya anak muda ya. Kalau inget tobat gitu ya, pas lagi susah gitu ya, pas lagi ada masalah, pas lagi IPK-nya hancur misalnya, pas lagi sidangnya gimana bermasalah segala macam, wah langsung religius gitu, langsung hijrah gitu, ataupun langsung baik lah ibarat katanya. Nah, the more suffering, more religious. Ya, the rise of empathy, solidarity. Semua brand, semua perusahaan sekarang harus balik pada brandnya empathic branding. Jadi mereka harus menampilkan pencitraan, semua perusahaan, semua industri harus menampilkan bahwa kami peduli. Kami ada untuk Anda. Kita bersama-sama untuk survive. Nah, jadi harus seperti itu. Ya, empathic branding itu akan jadi tren selama era kedepannya. Ya, from drone parenting to positive parenting. Ini kalau kaitannya dengan keluarga. Jadi saya mau mulai dari sini dulu ya, bahwa ini ada mega shift seperti ini dan kita harus tahu konsepnya ini, baru nanti kita bicara tentang istilahnya, baru kita bicara tentang caranya gitu ya, cara-cara untuk gimana sih cara kita untuk memulainya, untuk marketingnya tadi gitu ya. Ini lama nih agak loading. Oke, nah di sini ini materinya sekolah UKM ya. Jadi saya bukaan dulu sedikit ke teman-teman semua ya. Ini ada bisnis model di era pandemi itu seperti apa, outlook-nya, ekonominya, kondisinya. Ini ada bisnis-bisnis yang memang dia terdampak turun ya. Ini yang merah-merah dia turun mati gitu kan, yang hijau, yang kuning ini bisa bertahan, yang hijau sekali ini yang price yang naik. Nah, kita harus masuk ke sektor-sektor yang bisa minimal bisa bertahan atau yang lagi naik, yang di sebelah kanan ini ya. Nah, itu ada agriculture, bahkan pertanian itu lagi harusnya nanti bisa naik, bagus. E-commerce tentunya, terus ICT ya, terus ada personal healthcare, food processing ya, frozen dan lain sebagainya, ada medical ya, kesehatan. Itu produk-produk yang akan bangkit lah ibarat kata. Oke. Nah, dari situ teman-teman semua, ya, ini yang tadi saya bilang hierarki piramida Maslow ya, fisiologi, rasa aman, sosial, penghargaan, self esteem ya, dan self actualization, aktualisasi diri. Oke. Dari situ teman-teman semua ya, syaratnya gini, ini cuma ada 3 saya bagi ya. Kalau teman-teman semua belum belajar tentang bisnis model kanvas, saya saranin mumpung masih jadi mahasiswa, belajar deh bisnis model kanvas. Itu fondasi banget. Logika dasar kita nanti bisa ngotak-atik strategi bisnis, strategi marketing, segala macam, strategi bahkan produksi, strategi SDM, strategi partnership, keuangan, dan lain sebagainya. Semua itu ada di dalam bisnis model kanvas. Jadi teman-teman kalau yang belum belajar, bisa belajarin. Banyak videonya di luar sana. Nah, ketika kita mau bicara tentang tahapan untuk strategi digital marketing, pada akhirnya kita fokus aja ke 3 hal ini. Ya. Customer segment, ini blok yang paling pojok kanan atas, customer segment, lalu blok yang tengah, value proposition, sama channel. Channel itu saluran. Nah, tahap pertama adalah memenangkan, kita harus menemukan winning market. Jadi kita bidik dulu, saya mau jualan apa sih, saya mau ini apa sih. Ketika tadi saya bilang charity marketing, oke, bidikan saya segmen apa? Oh, saya mau bidik pokoknya segmen pekerja yang tingkatannya minimal manajer gitu. Itu bidikan pasar. Gitu. Atau saya mau bidik PNS, saya mau bidik pegawai BUMN misalnya. Itu adalah membidik. Kita semua masing-masing punya prioritas gitu. Saya mau bidik mana ya? Winning market saya siapa ya? Nah, bidiklah. Cari yang paling potensial. Walaupun nanti ketika ada yang lain cantol, itu bonus. Tapi kita perlu ketika kita bicara bisnis, digital marketing, kita perlu fokus untuk menentukan satu dulu. Yang kita anggap paling potensial menurut kita, ya, itu yang mana? Winning, itu namanya winning market. Ya, dari situ kita cara untuk menemukan winning market gimana? Ya survei lah. Ya, kita ngomong ke orang, kira-kira dia gimana ya? Dia sesuai gak ya dengan market ideal saya? Kita survei, kita kasih questionnaire, kita ngobrol, kita japri, dan
dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman sudah mulai usaha, ya, itu gampang banget cara mendapatkan winning market, yaitu dilihat dari repeatable-nya dia. Ketika teman-teman udah punya usaha, udah jalan, udah punya pelanggan, lihat aja pelanggan-pelanggan yang paling besar menghasilkan omset buat perusahaan kita. Nah, itulah yang disebut dengan winning market. Oh, berarti si A nih, si Mahmud Abbas nih yang paling banyak ngasih profit buat saya, ngasih omset buat perusahaan saya, segmen Mahmud Abbas, mamah muda anak baru satu nih. Oke, ya udah bidik dia. Tinggal kita cari aja di luaran sana, di grup-grup mereka nongkrongnya di mana ya? Kolamnya mereka ada di mana ya? Oh, di FB. Kalau di IG, di akun apa mereka pada nge-follow akun apa? Kalau di FB mereka join FB di mana? Nah, itulah cara membidik market. Jadi tentukan dulu target market yang spesifik, baru kita cari di mana mereka berada. Oke, dari situ kita menemukan winning market. Ya, dari winning market itu baru kita masuk ke winning product. Ya, winning product ini saya ringkas-ringkas ya, karena ini slide-nya banyak banget, ada 67. Ya, saya cuma pakai satu ini aja dulu untuk ngejelasin secara keseluruhan dulu ke teman-teman semua. Ya, yang kedua, ketika kita sudah menemukan winning market, baru kita masuk ke winning product. Oh, kira-kira dengan segmen ini, dia itu punya kebutuhan ini. Needs, want-nya itu ini. Fear-nya dia atau masalahnya ini. Oke, berarti dia butuh produk yang seperti ini. Sehingga kita bisa secara logika, bisa tepat menentukan, oke, kalau orang dengan kriteria seperti ini, karakteristik seperti ini, dia punya kebutuhan seperti ini, punya keinginan seperti ini, dan punya masalah seperti ini. Berarti saya harus mencarikan produk yang fiturnya seperti ini, benefitnya seperti ini, dan menghasilkan nilai emosional dan experience yang seperti ini. Jadi gitu logikanya. Jadi market base, istilahnya market base. Jadi orientasi kita ke market dulu sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya dia dan masalahnya dia. Ya, jadi baru kita menentukan produknya apa. Nah, begitu kita menemukan produknya, ya, dari produk itu ya kita sesuaikan, kita modifikasi, kita segala macam. Produk ini bisa kita produksi sendiri atau kita ngambil dari orang. Ataupun tadi jadi reseller, jadi affiliate. Wah, kayaknya saya belajar jadi affiliate dulu deh. Nanti gimana produknya udah jadi, udah bagus, udah ada supporting sistemnya dan lain sebagainya, saya tinggal masarin aja. Oke? Nah, baru masuk ke channel ya untuk mendapatkan winning campaign-nya, gimana cara campaign promonya yang menang, yang unggul, yang yang efisien dan efektif itu gimana. Baru setelah itu baru winning conversion prosesnya gimana, untuk closingnya, untuk terjadi sellingnya, untuk terjadi transaksinya seperti apa. Nah, teman-teman semua, alur berpikir yang runut seperti ini penting. Kalau teman-teman nggak punya cara berpikir yang runut seperti ini nanti pada saat teknis prakteknya itu bermasalah. Karena nggak tahu logikanya. Saya memulai itu cuman ya udah sekedar share, nggak tahu ini masuknya di mana ya. Saya nggak tahu ada fase-fase winning market, winning product, winning campaign, winning conversion. Ya, saya jelasin sedikit tentang winning campaign saja. Setelah teman-teman dapat, oke, saya sudah bidik marketnya seperti ini, si A, nih keren banget nih, potensial banget nih. Ini kayaknya gampang nih closing mereka nih. Oke, saya nemuin produk ya, nih produknya kayaknya mereka cocok nih. Oke, setelah itu baru kita bicara tentang winning campaign. Winning campaign di channel adalah kita menentukan orang seperti ini nongkrongnya di mana ya? Oh, di FB, oh di IG, oh di Line, oh di mana? Nongkrong di sini karena kita konteksnya digital, online, kita berpikirnya nongkrong online-nya di mana ya? Aktifnya di mana ya? Oke. Setelah itu kita buat winning campaign-nya. Berupa apa? Kita harus buat copywriting. Copywriting itu nanti strukturnya ada 8 kerangka copywriting. Jadi ibarat kata kalau kita dulu SD, SMP, kita mau nulis sebuah cerita paragraf, itu ada kerangka paragraf. Nah, copywriting juga ada yang namanya kerangka copywriting. Ada 8 struktur. Paling atas adalah bagaimana yang paling atas itu judul. Ya, jadi kerangka yang pertama adalah judul. Bagaimana judul itu harus membius, harus menghipnotis, membuat judul yang menghipnotis. Ya, misalnya ketika saya bicara tentang target market saya UKM, saya kebayang di era sekarang ini bagaimana 7 langkah agar bisnis Anda bisa survive di tengah situasi pandemi. Jadi harus judul itu juga orang ketika ngebaca, oh oke, kepo, minimal dia ngeklik. Nah, itu yang dimaksud dengan bagaimana kita membuat copywriting yang bagus. Ada 8. Ya, saya nggak bisa jelasin semua di sini, waktu terbatas. Yang paling atas adalah bagaimana membuat judul yang menghipnotis. Ada cara-caranya yang menghipnotis. Contoh, kenapa saya bilang 7 langkah? 7 itu angka itu attract langsung dengan otak kita.
dia mengaktifkan otak reptilian ya, yang dengan angka-angka dan lain sebagainya. Langkah gitu. Orang langsung kebayang realnya, oh langkah nih, berarti 7 step nih. Oke, langsung kebayang realnya. Jadi hal-hal semacam itu ya, winning campaign gitu ya. Terus intinya di copywriting ya. Nah, lalu setelah orang kita pasarkan melalui copywriting dan lain sebagainya, setelah itu baru orang kita closing gitu. Kita follow up dengan nanti teknik ada passing leading. Nah, itu apalagi ya nggak bisa sekarang gitu. Tapi minimal teman-teman semua dari gambaran ini ya, saya baru bahas 1 halaman aja nih ya, customer saya di halaman ini, minimal teman-teman tahu kerangkanya dulu deh kayak gitu. Oke, mungkin ada tanggapan dulu ya, atau waktunya juga kayaknya udah mau habis sih gitu masalahnya. Mengingatkan juga ya Mas. Oke. Kita lanjut di Q&A aja kalau ada yang mau tanya-tanya gitu ya Mas ya. Oke, sebentar. Ya. Nah, oke, ini kayaknya berkaitan sama materi yang akan disampaikan Bu Lisa nih ya, tentang Sobat Peduli Udinus ya Bu ya. Banyak yang belum tahu nih Bu, kayaknya apa sih Sobat Peduli Udinus itu? Bu Lisa. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih tadi sudah terima kasih tadi sudah luar biasa paparannya, banyak banget dari Bu Mutia, kemudian dari Mas Lutfan, sudah banyak sekali materinya. Nggak bisa kalau saya kasih paparan materi ya, jadi saya sudah lihat itu ada yang boyoknya mungkin kecil segala macam. Tapi ilmunya dapat banget kan gitu. Saya berharap mahasiswa mendapatkan ilmu gitu dari proses sharingnya ini tadi. Itu baru sebagian kecil dari ilmu yang di-share oleh Bu Mutia dan oleh Mas Lutfan. Ada banyak sekali yang harus dieksplorasi oleh mahasiswa ilmu komunikasi khususnya. Karena ini sangat relevan dengan kompetensi komunikasi gitu. Charity marketing itu peran komunikasi menjadi sangat urgent di sana, menjadi sangat penting di sana gitu. Jadi mahasiswa komunikasi mestinya gitu mau banyak belajar tentang itu, mengembangkan diri tentang itu, dan juga kesadarannya tadi kalau Mas Lutfan tadi sudah nyentil gitu ya gitu. Apakah kita mau rebahan gitu, rebahan aja gitu. Boleh sama-sama rebahan. Pilihannya adalah rebahan sambil nambah lemak atau rebahan sambil tambah pahala kan gitu ya. Mau pilih mana gitu. Kita ini bisa berperan gitu. Mahasiswa ilmu komunikasi ini bisa berperan. Sehingga nanti di sini saya akan coba sampaikan gitu terkait dengan ketika kita ini punya peluang untuk berperan, mari kita berperan gitu ya. Di Udinus ini mahasiswa ilmu komunikasi banyak gitu. Dan masa kita mau gini-gini aja sih gitu, nunggu rebahan terus gitu ya, nggak cukup produktif, nggak cukup mungkin produktif tapi lebih banyak bermanfaat untuk diri sendiri. Ini saatnya kita juga peduli gitu, kita berpikir untuk orang lain. Dan tadi rekayasa sosial yang tadi disampaikan oleh Mas Lutfan itu butuh kerjasama semua pihak, semuanya harus sama-sama bergerak gitu bersama agar tidak pincang gitu kalau ada the have-nya ada, tapi kemudian di sini tidak, di middle-nya nggak bergerak untuk mencoba menurunkan itu, akhirnya juga tidak akan terjadi. Sehingga mari bersama-sama. Gitu. Nah, di ilmu komunikasi mungkin saya akan sedikit sampaikan gitu yang disampaikan Mas Lutfan tadi tentang program kuliah kerja kemanusiaan. Jadi ini mungkin bagi mahasiswa masih sesuatu yang baru. Ini adalah desain program Merdeka Belajar. Jadi ini bentuk respon kita terhadap kebijakan pemerintah yang baru dalam konsep pendidikan gitu. Sebagai respon, kita juga membuat program Merdeka Belajar yang kalau di ilmu komunikasi itu kita kembangkan dalam 5 pilihan. Jadi ini nanti yang akan diambil oleh teman-teman. Kalau dulu kakak kelasnya yang diketahui itu program yang ditawarkan itu ada 2, kuliah kerja industri dan kuliah kerja usaha. Tapi bagi kalian semua yang ada di sini, karena kebetulan yang di sini sepertinya mahasiswa dari semester 6 ke bawah ya gitu. Jadi program kalian nantinya
nantinya yang akan kalian ambil semester depan, bahkan kalau yang ini posisinya ada di semester 5, semester depan itu program yang akan kalian ambil itu pilihannya ada 5. Yang pertama adalah kuliah kerja industrinya tetap ada, kuliah kerja usahanya ada, karena tidak semua orang pengen jadi pekerja ya, tidak semua orang pengen jadi pegawai. Jadi bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya bisa difasilitasi dengan program kerja usaha itu. Kemudian ada pilihan 3 lainnya yang baru, yaitu kuliah program internasional. Ini mahasiswa 1 sampai dengan 2 semester melakukan kegiatan internasional, bisa dalam bentuk pertukaran pelajar internasional gitu. Kemudian juga kegiatan-kegiatan internasional lainnya seperti publikasi, seminar internasional dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang keempat adalah kuliah program riset. Jadi mahasiswa selama di program itu berjalan itu mengembangkan riset atau mengembangkan penelitian-penelitian untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat gitu. Kemudian yang terakhir adalah kuliah kerja kemanusiaan. Ini yang tadi yang berbasis voluntary. Jadi mahasiswa bisa berperan di sana gitu. Ini yang ditunggu oleh pemerintah itu justru gitu. Peran nyata, aktivitas kita apa dalam membantu memberdayakan masyarakat dalam konteks kemanusiaan, apa yang bisa dilakukan, dan program studi memfasilitasi memfasilitasi program kuliah kerja kemanusiaan. Mahasiswa nanti bisa melakukan KKN tematik gitu di desa, pemberdayaan di desa, bisa mengajar, bisa sebagainya. Nah, salah satunya adalah yang disampaikan oleh Mas Lutfan tadi gitu. Dan kalau Sobat Peduli mungkin saat ini fokusnya memang masih dalam pengembangan pemberdayaan UKM ya gitu. Tapi nanti bisa jadi itu akan berkembang dalam aktivitas-aktivitas voluntary lainnya, aktivitas-aktivitas charity lainnya. Jadi ini kita akan bentuk di lingkungan Universitas Dianuswantoro untuk menumbuhkan tadi loh kepekaan sosial kita gitu, untuk menumbuhkan kepedulian kita, dan kita bisa belajar banyak hal ketika kita berkolaborasi, kita bekerja sama seperti itu. Nah, bagi mahasiswa yang nanti ingin bergabung dengan Sobat Peduli bagaimana, itu ini saya tempel ya di chat. Nah, itu ada link, mahasiswa silahkan bisa mengcopy itu atau mengklik link itu, mahasiswa bisa mendaftar menjadi bagian Sobat Peduli Udinus. Nah, ini akan kita bentuk kemudian di tanggal 13 Juni, kebetulan kan kita ada program Bintang Kreatif Planner, itu juga aktivitas kewirausahaan berbasis dari mata kuliah Creative Plannership, di mana di situ mahasiswa belajar untuk mengembangkan usaha gitu. Kemudian kita bekerja sama dengan International Council for Small Business. Nah, ada acara Bintang Kreatif Planner itu aktivitasnya memang kita ke arah pemberdayaan UKM itu. Nah, dalam forum itu rencananya kalau teman-teman nanti bisa join, bisa bergabung hari ini, nanti kita akan kembangkan gitu. Kita akan kembangkan, kita bentuk secara resmi gitu, dan kita akan launching pada event itu di tanggal 13 Juni. Nanti kita akan share gitu program-programnya seperti apa yang bisa dilakukan, strateginya bagaimana, itu nanti kita akan share. Karena tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Mutia dan Mas Lutfan tentang situasinya seperti apa, peluangnya bagaimana, kemudian strateginya seperti apa, itu tadi udah banyak disampaikan. Tapi nanti bisa ada banyak lagi ilmu yang bisa kalian dapatkan ketika kalian nanti join di dalam Sobat Peduli Udinus itu. Jadi yang kalian lakukan adalah implementatif, benar-benar melakukan action gitu ya, tidak hanya sekedar teori lagi sekarang ini, tapi kalian punya kesempatan untuk mengimplementasikan hal-hal yang kalian pelajari selama ini ke dunia nyata, dan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kan kita sebagai manusia kan bertanyanya kan, sudahkah kita bermanfaat untuk sesama gitu kan ya gitu. Jadi makna eksistensi diri kita, nah itu bisa salah satunya melalui forum-forum yang seperti itu. Saya kira seperti itu, Adibah, waktunya juga sepertinya sudah ini. Kalau masih memungkinkan ada tanya jawab 1-2, nanti mungkin bisa dijawab oleh Mas Lutfan, Bu Mutia, dan mungkin bisa saya, tapi mungkin cukup 1-2 dulu gitu, karena waktunya ini ya kayaknya sudah cukup. Ini silahkan saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mau tanya Bu, kayaknya lewat live streamingnya TVku, buat pertanyaan buat Bu Mutia. Keyword yang harus dihindari dalam charity marketing itu apa aja ya Bu?
Iya, oke. Kalau menentukan keyword itu kan balik lagi ke segmentasinya sebenarnya siapa gitu. Nggak ada pantangan sih, apa sih yang boleh dan nggak boleh, enggak. Tapi keyword itu harus secara spesifik menceritakan tentang identitas dari perusahaan atau badan amal itu sendiri apa gitu. Sehingga orang untuk mendeteknya itu akan sangat mudah. Jadi nggak apa sih dia nggak boleh gitu, nggak ada gitu. Karena untuk berbuat sosial itu kan orang bisa punya banyak sekali ide ya. Kurang lebih ada gitu ya. Oke, buat Mas Lutfan nih, kalau kita kan punya usaha nih Mas, kita mau gabung sama charity marketing gitu. Sebenarnya tuh ada keuntungan apa, kerugian yang spesifik gitu nggak sih? Ya, jadi intinya gini, ya apa namanya teman-teman kan pasti juga ada lah ya yang mulai aku mau coba deh usaha apa sih, terus mau jualan apa sih segala macamnya. Nah, terus akhirnya kan coba belajar digital marketing gitu ya, benar gak? Ya, rata-rata kan seperti itu. Pokoknya gimana sih cara digital marketing? Oke. Nah, saya di donasimu, terus di komunitas Sobat Peduli itu apa namanya tahu persis bagaimana anak muda sekarang itu bisa produktif dan bisa menghasilkan ya pokoknya hasil yang signifikan melalui digital marketing. Sudah banyak teman-teman saya ataupun yang anak yang saya bina gitu ya, dia udah punya penghasilan luar biasa lah per bulan gitu ya dari digital marketing. Nah, dan kita tahu untuk belajar digital marketing itu biasanya juga lumayan gitu ya harganya. Kadang-kadang mahasiswa kan pengennya gratisan. Oke, nah dari situ saya menjebatani sebenarnya. Saya menjebatani, oke, mau nggak saya ajarin, kita coaching mingguan, tapi saya nggak mau kalau saya coaching terus nggak dipraktekin gitu loh. Ataupun ketika dipraktekin, akhirnya impact-nya cuma buat diri sendiri, selfish gitu. Jangan. Nah, makanya saya bilang, kalau mau, oke, ini kita masuk di dalam program Sobat Peduli saja kita masukin. Jadi teman-teman di situ nanti belajar step by step ya bagaimana menggunakan FB marketing, WA marketing, IG marketing, terus affiliate marketing, sistemnya tuh kayak gimana segala macam. Ya tinggal nge-share, orang ngeklik sharean itu, terus dia beli, tiba-tiba di dashboard kita itu sudah ke-detect, orang beli dari link saya dapat komisi. Itu ada sistem dan kita punya. Nah, teman-teman langsung practically di situ melalui program donasimu. Sehingga apa ilmu yang pertama kali didapatkan, ya digunain dulu untuk yang charity marketing ini gitu loh. Ya untuk sebagai relawan. Tapi ketika ilmu itu melekat, sudah menguasai, ternyata begini tuh cara jualan digital marketing tuh gini, udah pernah ngerasain, udah pernah closing di program charity. Nah, ilmu itu bisa digunakan untuk teman-teman ya di bisnis-bisnis yang lainnya, produk-produk fisik, produk digital, jualan apapun yang lebih menguntungkan. Dan kita banyak program-program untuk yang nanti jualan. Kita kan karena kita ngumpulin juga UKM-UKM, ada yang jualan herbal, ada yang jualan makanan, frozen food, ada yang jualan apa. Nah, itu nanti bisa dipraktekin semua ilmunya. Tapi untuk awalan, yuk ya karena maunya dapatnya ini harus ada timbal baliknya dong. Ya udah jadi relawan aja dulu. Toh juga teman-teman bisa bisa bermanfaat, terus ilmunya nanti bisa digunakan untuk bisnisnya masing-masing kayak gitu. Oke, siap, makasih Mas. Oke. Untuk Bu Lisa itu tanggal 13 Juni itu akan ada informasi tentang yang Sobat Peduli Udimus itu ya Bu ya? Jadi gini, untuk informasi, kemudian untuk hal-hal terkait dengan program dan sebagainya, ilmu yang akan kita share itu nanti bisa didapatkan di grup itu ya. Jadi platform WhatsApp, WhatsApp grup itu. Nah, untuk tanggal 13 Juninya itu lebih ke launchingnya gitu. Bahwa kita ini punya komunitas loh gitu, komunitas yang bisa bergerak gitu, yang tadi bilang nggak selfish gitu, nggak mikirin diri sendiri gitu. Kita pinter untuk diri kita sendiri gitu, tapi bagaimana kita itu bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk sesama, bermanfaat untuk kebaikan. Jadi kita pengen memang kita ada komunitas di dalam kita ini, terutama di program studi ilmu komunikasi Idrudis itu kita punya komunitas yang memang mengembangkan tadi gitu ya, bermanfaat untuk bersama, program voluntary itu. Nah, ini kan tentu bermanfaat buat mahasiswa Ilkom kan, bagaimana mengembangkan konten, bagaimana tadi bisa belajar soal empathic branding dan sebagainya. Itu secara ilmu, secara pembelajaran akan sangat bermanfaat buat mahasiswa, dan secara implementasi itu akan bermanfaat untuk banyak orang lain di luar sana gitu.
Oke, karena mengingat waktu juga, jadi pembahasan webinar kali ini tuh lebih membahas tentang bagaimana teman-teman kalau mau membangun charity marketing itu harus fokus pada lingkungan. Kalian harus melihat lingkungan sekitar kalian tuh gimana, terus tujuannya, keyword gitu. Terus sama yang dikatain Mas Lutfan tadi, kita tuh walaupun keadaannya kayak gini, kita harus tetap survive, nggak boleh nyerah gitu aja. Terus teman-teman juga bisa mengembangkan apa yang diinginkan, bakatnya gitu, lewat Sobat Peduli Udinus nanti yang akan launching pada tanggal 13 Juni. Oke, kayaknya webinar hari ini cukup. Kita bakal ketemu di webinar yang akan datang. Nah, saya Adiba selaku moderator, minta maaf kalau bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih teman-teman semua yang udah bergabung. Terima kasih Bu Lisa, Bu Mutia, Mas Lutfan, udah sharing-sharing ini. Udah bisa keluar langsung. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih juga Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih.